Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Nggak pada liburan kan? Tidak ada kata libur ya Bu. Iya. Siang. Hari ini berapa kuliah? 2 Bu. Satu libur. Yang satu libur, tugas. Iya Bu. Satu libur. Atau tugas juga ini? Saya kasih tugasnya. Iya boleh Bu. Lagi beriang soalnya Bu. Oke, hari ini materinya itu persamaan linier. Jadi persamaan linier masuk ke metode Jacobi sama Gauss-Seidel. Jadi mungkin saya jelaskan sekilas ya, mungkin juga tidak full. Nanti juga saya kasih tugas juga otomatis tetap sama ya seperti sebelumnya untuk pendalaman materi. Jadi mungkin ya, bukan mungkin ya, nanti tetap kalian mencari rumusnya sendiri, fungsinya sendiri, kalian tentukan sendiri, terus nanti diselesaikan sendiri. Dan mungkin untuk hari ini Excel-nya kalian cari sendiri. Jadi itu tugasnya. Jadi saya jelaskan secara garis besar aja. Jadi setelah itu kalian bisa libur. Tapi sama aja sebenarnya, libur nggak libur juga nggak kemana-mana kan? Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya. Tanya yang materi kemarin Bu. Ya. Itu yang kemarin kan yang second itu ibunya enggak ngitung yang di Excel itu enggak pakai sama dengan ABS kan ya Bu? Lupa saya. Kenapa? Itu mau tanya fungsi ABS-nya itu buat apa Bu? ABS itu absolut untuk mutlak. Jadi kalau hasilnya negatif dia jadi positif. Hanya masalah positif negatifnya aja. Untuk angkanya sama, untuk nilainya sama. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Lupa sayang, saya kan nggak pakai ABS ya. ABS Yang itu second kemarin enggak pakai ABS Bu. sekarang tuh fungsinya yang mana ya? Mencari apa itu untuk ABS? Nilai lebarnya apa ya? Selisihnya kalau nggak salah Bu, selisih lebarnya ya. uh-uh. Untuk 0,00 sekian ya. Iya Bu. Epsilon. Nah, itu cuman efeknya ke sini. Lupa saya ya, nggak pakai ABS. Iya, efeknya itu ke nilai angkanya tetap, cuman masalah positif sama negatifnya aja. Misal 2 dikurangi 4 kan negatif 2. Itu kalau pakai ABS harusnya 2. Positif gitu. Tapi saya ngitung kemarin kalau nggak pakai ABS kayak iterasinya itu lebih pendek gitu Bu. Tapi kalau tambahin ABS malah kayak nggak ketemu gitu hasilnya. Lebar bukannya hanya masalah dikurangi ya antara lelarannya. Iya cuman kemarin nilainya itu kayak 0, terus plus minus kayak gitu terus Bu. Jadi kayak lelarannya itu enggak terhingga gitu. Tapi aja enggak apa Bu, lanjut aja materinya. Yang ketiga ya. Depan. Yang ini kalau seandainya pakai ABS, negatif kurang dari 3,91. Sama, hasilnya sama. Cuman bedanya hanya positif negatifnya aja. Seharusnya sama kalau pakai ABS. Nggak beda. Kecuali ABS-nya ada yang ngaruh, misal hasil dari lebar ini digunakan ke perhitungan iterasi berikutnya.
Itu baru ngaruh. Kenapa? Karena ketika perhitungan berikutnya, otomatis kan di sini ada negatif positifnya, tapi ini untuk lebar kan tidak digunakan kemana-mana. Hanya untuk mencari epsilonnya saja. Seharusnya angkanya sama. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin dicek lagi rumusnya. Angkanya sama, cuman bedanya ini kan jadinya positif semua ya. Ketika tidak menggunakan ABS, maka dia jadi negatif-negatif aja, tapi angkanya sama. Kecuali nilai dari ini lebarnya itu digunakan pada perhitungan lelaran, iterasi yang ada. Maka otomatis hasilnya kan beda. Kenapa? Karena di sini ketika dia negatif, otomatis kan hasilnya kan jadi beda ketika dia digunakan untuk sebuah rumus ya, sebuah formula gitu di situ. Otomatis hasilnya kan beda. Itu baru akan ngaruh nanti lebarnya. Tapi untuk ini kan fungsinya juga tidak menggunakan lebar. Jadi otomatis hasilnya pun hasil lebar ini tidak kemana-mana gitu. Jadi hanya berkutat di lebarnya aja. Jadi hanya masalah positif negatifnya aja. Seharusnya jika ada yang berubah berarti mungkin dicek untuk formulanya, rumusnya. Ini hanya untuk yang N8 dikurangi N7. Yang bawah dikurangi yang atas ya, XR. Saya lupa untuk rumusnya. X1, untuk yang ini kan tebakannya cuma 1 ya, X2-nya juga, kalau yang saya kan nebaknya 2, lebarnya itu adalah tebakan untuk iterasi yang berikutnya dikurangi dengan yang iterasi sebelumnya. Iya, jadi enggak ngaruh. Ini sama saja kan N9, N10 kurangi 9, N12 dikurangi 11. Mungkin dicek formulanya aja untuk yang lebar. Gitu. Hasilnya hanya beda. ABS itu absolut aja, nilainya positif semua angka yang ada di dalam tanda mutlak. Seperti ini tanda mutlak. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke metode Jacobi untuk persamaan linier. Jadi untuk persamaan linier, kalau yang kemarin kan non-linier ya. Kalau sekarang persamaan linier. Persamaan linier Nah, jadi metode ini tidak selalu berhasil. Agar berhasil, setiap persamaan harus memenuhi satu syarat. Jadi semua elemen diagonal melebihi elemen lain dalam persamaan tersebut. Jadi jika nanti kalian menemukan ternyata elemen diagonalnya itu tidak lebih dari elemen yang lain, berarti metode ini tidak bisa digunakan. Jadi di sini untuk metode Jacobi, nanti masuk ke contoh soal ya untuk perhitungan diagonal. Nah, pertama, jadi namanya persamaan linier ya. Ada X, ada Y, ada Z. Kalau yang kemarin kita kan rumusnya itu hanya memuat fungsi X saja. Jadi sekian X, berapa X kuadrat dikurangi sekian, sekian, sekian gitu. Tapi variabel yang ada hanya variabel X saja. Nah, untuk ini, untuk persamaan linier yang sekarang, yang digunakan adalah variabel X, Y, Z. Jadi variabelnya ada 3. Persamaannya juga ada 3. Kalau yang kemarin persamaannya kan cuma 1 ya, hanya 1 aja. Kalau yang ini persamaannya ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, di sini diagonal lebih besar dari semua elemen pada persamaan tersebut. Gitu. Maksudnya, nanti ada contohnya ya, masuk ke contoh soal aja. Nah, misal di sini untuk X, Y, Z sebagai 0. Jadi, awal X, Y, Z yang ditentukan itu nilainya adalah 0. Sehingga rumusnya itu nanti yang akan digunakan adalah yang ini, X, Y, Z. Nah, jadi yang digunakan 1 per A1, D1, B1Y, min C1Z. Jadi untuk matriks ya, seperti matriks atau rumusnya kan tadi di sini A1, B1, C1 ya. Jadi 1 per A1, B1Y dikurangi dengan C1Z. Jadi sesuai dengan yang tadi ya, AX, BY, DZ, CZ. Gitu.
Untuk menentukan X yang pertama menggunakan persamaan yang pertama. Untuk menentukan Y, dia menggunakan persamaan yang kedua. Untuk menentukan Z, dia menggunakan persamaan yang ketiga. Gitu. Lalu untuk berikutnya, untuk iterasi berikutnya, maka hasil-hasil ini untuk X, Y, Z berikutnya, maka di sini hasil yang ini, X, Y, Z, ini masuk ke sini, yang 0. Ini merupakan nilai awal. Kalau yang tadi kan masukannya 0. Pertama otomatis Y-nya masukin 0 semua. 0, 0, 0, 0. Berarti nanti sisanya, pastinya ketika X, Y, Z awal diset sebagai 0, maka otomatis ini akan menjadi, ini kan berarti perkaliannya dengan 0 ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka otomatis ini hasilnya adalah D1 per A1. D1 berarti hasilnya ya tadi D1 per A1. Kalau yang ini hasilnya berarti D2 per A2. Yang di bawah berarti D3 per A3. Kalau yang ini berarti hasil dari X ini berarti nanti akan menjadi X0, Y0, Z0. Ini akan menjadi X0, Y0, Z0. Sehingga nanti masukkan ke itu D2 per B2, Bu. A2-nya kan oh iya, kena X. Yang 3 juga iya. benar. Oke, thank you. Berarti masih nyambung ya. Saya sudah mulai hang karena saya dari pagi. Oke. B2 C3 ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk koreksinya. Yang tadi juga sepertinya saya salah untuk diagonal itu, untuk angkanya. Apa hurufnya? Nanti kita coba pas angka ya. B2, D2, B2, D3, C3. Oke. Kita masuk X0, Y0, Z0. Sehingga nanti hasil dari ini itu akan masuk ke sini. Y0, Y0, Z0, X0. Nanti angka-angka ini itu akan mengganti angka-angka yang di sini. Sehingga nanti akan diperoleh nilai X baru. A1-nya tetap, untuk nilai A1, B1, C1, dan nilai D-nya tetap, semuanya tetap. Yang beda hanyalah nilai X, Y, Z untuk substitusi masukannya aja untuk iterasinya. Nah, lalu nanti hasil ini kan akan menjadi X1, Y1, Z1. Nah, maka ini masuk ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua berarti di sini akan masuk nilai dari X1, Y1, Z1, dia akan menjadi iterasi berikutnya. Hasil dari yang tadi ya, X1, Y1 masuk ke sini lagi, Y1, Z1, X1, Z1. Begitu juga untuk yang ini. Sehingga nanti prosesnya itu ya, ketika X, R, Y, R, Z, R ini maksudnya adalah iterasi keberapanya ya, 0, 1, 2. Nanti untuk proses yang berikutnya berarti ketika plus 1, maka yang digunakan adalah X, Y, Z pada iterasi sebelumnya, pada ke R. Gitu. Nah, ini iterasi tersebut harus dilakukan hingga dua nilai yang dihasilkan berturut-turut sama. Jadi berhenti itu ketika ada dua nilai yang dihasilkan itu sama. Berturut-turut sama. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, misal di sini. Ini jadi yang dimaksud diagonal itu tadi kayaknya saya salah untuk rumus formulanya ya untuk diagonal. Itu ini kan 27 ketika kita buat sebuah matriks berarti 6 min 1 di sini 6 15 2 1 1 54. Ini untuk X, Y, Z ya. Nah, diagonal yang dimaksud diagonal itu yang ini. 27 27 15 54. Nah, ini maksudnya Jacobi ini baru bisa digunakan ketika diagonalnya ini hasilnya lebih besar dari angka matriks lainnya. Jadi maksudnya sebaris ya, untuk 27 misal ini 6 ditambah, dijumlahkan ya, 6 ditambah min 1, jadinya 6 min 1. Jadinya kan ini 5. 15, berarti di sini ada 6 dan 2. 6 ditambah 2, 8. 1 tambah 1, 2. Sehingga otomatis ini kan lebih besar. Karena lebih besar, maka metode iterasi ini bisa digunakan.
jika ada yang lebih kecil berarti metode ini tidak bisa digunakan. Jadi yang dimaksud adalah diagonal yang ini. Tadi untuk rumusnya kayaknya saya tulisnya A1, A2, A3 ya, seharusnya A1, B2, dan C3 gitu. Nanti saya ganti untuk yang saya upload di e-learning. Oke, nah intinya diagonal itu yang ini. Jadi hasil diagonal ini dia harus lebih besar dari angka yang lainnya. Nah, angka yang tadi, maka masukkan substitusi tadi A1 ya. Oke. Nah, cek ini. Tadi rumusnya yang digunakan adalah 1/. Ini rumus yang digunakan. Nah, maka bisa dicek untuk hasil dari X. 1/27, jadi A1. Yang menjadi A1 adalah yang ini. Berarti kan ini ada A1, akan ada A1, B1, C1. Yang ini adalah D1. A2, B2, C2, D2. Yang ini A3, B3, C3, D3. Jadi A1-nya 27, D1-nya 85, dikurangi dengan yang B, 6. 6Y plus yang jadi Z di sini C1 ya. C1-nya adalah negatif 1. Karena dikurangi berarti negatif ketemu negatif. Jadi di sini 85 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan min 1 Z. Sehingga hasilnya adalah positif Z. Lalu yang di bawah yang Y, B2 adalah 15, D2-nya 72 dikurangi dengan yang A2 berarti 6 dikurangi dengan C2, C2-nya 2. Lalu yang di bawah 1/54, 54 C3 54, lalu di sini D3-nya 110 dikurangi dengan A3-nya 1 dikurangi dengan B3. B3-nya di sini /1 juga. Sehingga ketika X, Y, Z sama dengan 0, berarti hasilnya tinggal sisa ini saja. 85/27, 72/15, 110/54. Sehingga hasilnya sekian jika dijadikan bilangan desimal. Nah, angka-angka ini akan digunakan untuk iterasi berikutnya mengganti nilai X, Y, Z yang berikutnya. Sehingga nilai dari X1, Y1, Z1 akan masuk ke nilai yang ini. Untuk angka-angka ini tetap 85, 6, 1, 6, negatif 1, negatif 1, 2, dia tetap. Di sini tetap. Yang beda hanya angka-angka di sininya. Yang beda. Ini Z, ini Y, yang ini X, yang ini. Jadi yang berubah adalah nilai-nilai dari X, Y, Z yang ada. Tapi untuk rumusnya, kalian tetap menggunakan X, Y, Z yang pertama ini. Hanya mengganti nilai X, Y, Z sesuai dengan angka-angka yang sudah diperoleh pada iterasi yang ada, yang sudah dihitung duluan. Itu berlanjut terus. Nah, ini kan untuk iterasi yang kedua. Iterasi kedua nanti angka-angka ini pun digunakan untuk iterasi yang ketiga. Sehingga akan diperoleh nilai dari masing-masing X, Y, Z-nya. 3,26913, nilai Z-nya berapa nanti? Ini sama, negatif 6, negatif 6, negatif 6. Yang di bawah negatif 2, negatif X. Rumusnya sama, hanya mengganti nilai X, Y, Z aja. Setelah itu baru masuk ke perhitungan. Hasil perhitungan nanti akan berlanjut sampai ketemu. Nah, ini sampai ketemu seperti ini. Berhenti dari tabel
iterasi ke-9 dan 10 bernilai sama dengan mempertimbangkan 4 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Yang ini dari 2 ya, berubah jadi 5. Ini memang tidak sama persis lah, 42, tapi mendekati ya. 47, 31, 47, 30, 92, 59, yang ini yang sama. Yang nilai Z ya. Yang Z ada 2 angka yang berurutan yang sama. Ini hanya beda di angka kelima ya. Ini diambilnya 4 angka. 4 angka di belakang koma. Sehingga solusi terakhirnya yang diambil adalah nilai dari 9, ini saya salah ketik kayaknya. 42, 55, 92. Oh, ini dibulatkan ya, dibulatkan ke atas. Sehingga otomatis dibulatkan jadi 9260, dibulatkan ke atas 1. Ini untuk metode Jacobi, jadi metode Jacobi hanya ini aja. Gitu. Bedanya dengan metode Gauss-Seidel. Nah, nanti cuman beda untuk ininya, kalian mencari persamaannya itu bukan hanya satu persamaan lagi, tapi 3. 3 persamaan, lalu nanti diselesaikan. Gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke Gauss-Seidel. Bedanya dengan Gauss-Seidel apa? Gauss-Seidel sama sebenarnya dengan metode Jacobi. Jadi di sini syarat yang harus dipenuhi juga harus sama. Maksudnya diagonalnya pun sama. Jadi total dari diagonal yang ada itu harus sama dengan angka yang lainnya. Ini saya salah tulis kayaknya. Ini bukan A2 ya. Terusnya B2. B2 sama dengan A2 C2. Oke. A1 ya, A1 B1 C1. Sedangkan untuk yang ini berarti B ya. B2. Berarti ini adalah jumlahan dari A. A2 C2. Kalau yang ini adalah C3. Yang ini berarti A3 ditambah dengan B3. B3, oke. Oke. Jelas ya, saya ganti sekalian sebelum lupa. Oh, yang ini benar. Oke, yang ini. Sebentar. Oh, enggak. Yang saya geser yang salah. Oke. Oke, yang ketiga. Halaman 11. Oke. Jadi diagonalnya sama ya. Mencari yang diagonalnya lebih besar. Lebih besar dari angka yang sebaris gitu. Jadi lebih besar dari jumlah semua elemen pada persamaan tersebut. Gitu. Nah, rumusnya sama sebenarnya untuk Gauss-Seidel. Jadi di sini rumusnya tetap ada A1, D1, B1, C1 ya dikurangi. Sama ini rumusnya. Bedanya hanya ketika sudah masuk ke iterasi. Nah, nilai di atas adalah nilai dari yang X0, Y0, dan Z0. Kita lanjutkan dengan nilai awal X0 dan Z0 dari persamaan pertama. Jadi kalau yang tadi kan semua persamaan digunakan untuk persamaan berikutnya, di iterasi berikutnya. Tapi kalau yang ini satu-satu. X dulu. X dulu ketemu hasilnya, hasil dari X digunakan ke Y. Karena di sini memuat X. Hasil dari Y digunakan ke Z. Karena di sini ada Y. Jadi berurutan, tidak semua dikerjakan semua dengan X, Y, Z 0, tapi yang dikerjakan pertama adalah yang X. Hasil X digunakan untuk yang Y. Karena di sini memuat X. Hasil Y memuat, dia akan digunakan untuk Z. Nah, seperti ini akan X. Hasil dari Y0 dan Z0 ketika sudah disubstitusikan, maka dia akan menjadi nilai dari X untuk iterasi pertama. Hasil dari X1 ini sudah berubah, dan Z0 itu akan menjadi hasil dari iterasi Y. Jadi yang pertama dihitung adalah nilai X. Baru setelah itu masuk ke Y, setelah itu baru masuk ke Z. Z yang digunakan berarti X1 sudah berubah dan Y1, bukan Y0 lagi. Y0 dan Z0 hanya digunakan di awal untuk mencari nilai X. Kemudian lanjut lagi sama seperti yang sebelumnya, berarti X2 ini jangan sampai salah.
ininya beda-beda. Yang ini udah masuk 2, yang ini 1, yang ini masuk 2, yang ini sudah masuk 2. Tapi untuk yang Jacobi itu semuanya sama. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Z, Z itu X dan Y ya. XY ya seharusnya ini. XZ. Terus baru masuk ke XY. Oke, yang ini aja yang salah. Oke. Y. XZ, YZ. Oke, ini aja yang salah. Oke. Nah, jadi semuanya masuk. Jadi bedanya di sini. Jadi R-nya, misal di sini ya, jadi masuk ke R. Ketika ke R, maka di sini X. Ketika untuk iterasi yang berikutnya, ini menggunakan iterasi yang sebelumnya. Lalu untuk yang ini nanti X dari yang iterasi pertama masuk ke sini, nilainya Z-nya masih ketika Z sebelumnya, ketika masuk sini baru X dan Y-nya sama semua. Jadi iterasi dilakukan hingga dua nilai yang dihasilkan berturut-turut sama juga. Nah, untuk caranya sama tiga persamaan. Jadi bedanya di situ aja. Beda pada perhitungan iterasinya gitu. Nah, jadi tetap 3 persamaan yang ada, nanti tinggal diagonal ya. Diagonalnya di sini berarti di situ kan ketika kita buat sebuah matriks ada 10, min 5, min 2, 4, min 10, 3, 1, 6, 10. Nah, ini untuk diagonalnya. Berarti di situ akan ada negatif ya. Nah, sebentar. 10. Oke, ini masih ada beberapa yang salah ya. Oke, jadi di sini ada min 5 ditambah dengan min 2, jadi di sini kan min 7. Lalu min 10 di sini berarti 4 ditambah 3, 7. Lalu di situ 10, 1 ditambah 6, jadi 7. Jadi di sini masih lebih besar ya, lebih besar dari angka-angka di diagonalnya. Sebentar. Negatif 10, 7. Oke, ini positif ya. Oke, ini kok fungsinya yang saya ubah. Oke, jadi memang belum sempat saya cek. Untuk ini 10 ya, plus 10. Sampai sini tapi bisa dipahami ya? Atau ada yang masih bingung? Aman? Masih berpikir, Bu. Saya berpikir. Oke, yang tadi untuk yang Jacobi masih butuh waktu untuk ditelaah dulu atau lanjut ke Seidel ini? Untuk yang Jacobi bisa dipahami? Coba nelaah yang Jacobi dulu, Bu. Tadi sempat bingung gara-gara angkanya ganti-ganti. Untuk yang Jacobi atau Gauss-Seidel? Yang Jacobi. Oke, Jacobi ya. Oke. Oke, untuk yang Jacobi, jadi ini pertama itu untuk Jacobi, jadi dari persamaan yang ada itu kalian bisa buat sebuah matriks ya. Langkah pertama kalian buat sebuah matriks nih. Ini benar, positif, positif, positif. Oke. Nah, kalian cek diagonalnya, lalu kalian jumlahkan angka yang sebarisnya yang ada. 6 ditambah dengan min 1. Jadi 6 min 1 kan ya, untuk yang ini 6 ditambah 2, 8. Jadi 15 masih lebih besar. Lalu yang ini berarti 1 tambah 1, jadi 2. 54. Jadi lebih besar dari 2. Itu. Ini untuk diagonal sama ya caranya dengan yang Gauss-Seidel. Gauss-Seidel pun sama. Gauss-Seidel pun berlaku atau bisa digunakan metode itu ketika ya. Aduh. Bu, izin bertanya. Kalau diagonalnya itu nilainya tidak lebih besar dari nilai lainnya gimana, Bu? Tidak bisa digunakan untuk metode ini. Berarti skip ya, Bu? Iya. Jadi untuk gambarannya hanya
persamaannya yang ada itu untuk diagonalnya harus lebih besar gitu. Tapi untuk yang lebih kecil saya masih belum menemukan untuk mengubahnya bagaimana gitu. Jadi untuk mencari persamaannya nanti kalian gunakan di mana diagonalnya itu lebih besar dari angka yang ada. Jika tidak, mungkin bisa menggunakan persamaan biasa. Apa namanya? Substitusi eliminasi, persamaan linear biasa secara matematik gitu, perhitungan. Eliminasi, setelah dieliminasi terus nanti disubstitusikan satu-satu. Mungkin bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, untuk yang ini kan metode numerik ya. Jadi untuk analitik bisa menggunakan dengan cara numerik, tapi numerik belum tentu bisa digunakan secara analitik gitu. Tapi untuk yang lebih kecil itu masih belum tahu penggunaannya dengan metode numerik. Jadi untuk saat ini yang digunakan yang lebih besar dulu saja. Gitu. Jadi nanti carinya yang lebih besar. Lalu ini masuk ke rumus. Jadi masuk ke rumus X berarti 1/A1 ya, sesuai rumus yang ada A1, B2, C3. Jadi di sini nanti A1-nya 27, B2-nya 15, 54, C3-nya. Ini tinggal masukkan aja D1-nya 85 min B1-nya sekian, Z negatif 1. Sehingga jadi positif. Untuk yang ini D2 72. 72 dikurangi dengan A2, A2-nya 6, C-nya 2. Yang di bawahnya juga sama, 110 dikurangi dengan A3, A3-nya berarti 1, dikurangi dengan 1, Y-nya 1. Sehingga akan diperoleh hasil. Nah, bedanya untuk yang Jacobi dia langsung dihitung semua. Dengan X, Y, Z sama dengan 0, masukkan substitusi, berarti kan hasilnya tinggal 85/27, 72/15, 110/54, sehingga langsung ketemu hasilnya. Dijadikan sebuah pecahan desimal. Gitu. Nah, angka-angka ini akan digunakan ke iterasi berikutnya. Jadi, jadi bedanya dengan Gauss-Seidel ya ini. Kalau untuk Gauss-Jacobi itu angkanya itu langsung semua X, Y, Z dia jadi satu gitu. Tapi untuk yang Gauss-Seidel itu satu-satu. X-nya dulu, nanti perhitungan X masuk ke perhitungan berikutnya, Z. Z juga akan menggunakan variabel X dan Y yang sudah dihitung sebelumnya. Gitu. Kalau yang Gauss-Seidel, kalau yang Gauss-Jacobi tinggal langsung semuanya dihitung satu-satu aja. Ketika X, Y, Z 0, hasilnya sekian, diperoleh nilai X sekian. Nanti rumus 3-3-nya ini nanti akan digunakan untuk berikutnya sama. Hanya tinggal mengganti X, Y, Z-nya saja. Nah, nanti berhentinya ketika sudah ada angka yang sama ya. Ini kan Z-nya sama. Oke, kita lanjut metode Gauss-Seidel. Nah, bedanya Gauss-Seidel, rumusnya sama ya. Ini kalian bisa baca lagi sama dengan yang Jacobi sebelumnya itu. Bedanya hanya di nilai X, Y, Z-nya. Jadi untuk nilai X nanti akan digunakan untuk nilai Y, Y-nya akan digunakan untuk Z, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, ini untuk rumusnya benar ya. Oke, A3, B3. Oke. Nah, jadi sama ya mencari diagonalnya. Tadi ada yang salah untuk rumus. Untuk angkanya ini 10 semua ya. Positif semua. Nah, lalu, untuk ini jadi dicari yang pertama dihitung untuk yang nilai X, Y, Z, di mana di sini yang pertama itu adalah YZ aja. Oke, ini juga YZ aja ya. Ini masih ada beberapa yang salah. Oke, sambil saya cek ya. Y sama dengan Z sama dengan 0. Oke. Nah, yang pertama dinolkan itu adalah Y dan Z, tapi X-nya tidak 0. Kenapa? Di sini kita tidak butuh X. Y, Z. Jadi yang pertama dihitung adalah yang nilai X. Yang pertama yang dihitung adalah nilai X, lalu di sini YZ-nya kita masukkan dengan 0. Maka otomatis sisanya adalah 3/10. Sehingga hasilnya adalah 0,3. Nah, X ini baru nanti akan digunakan untuk yang Y.
Sehingga X ini akan masuk ke sini. Tapi untuk Z ini masih sama dengan 0. Karena Z-nya masih belum dihitung. Hasil dari Y ini kan masuk ke iterasi pertamanya, maka setelah itu berikutnya baru masuk ke Z. Sehingga diperoleh ini adalah nilai Y, itu akan masuk ke X-nya juga. X-nya akan menjadi 0,3, Y-nya akan masuk ke sini. Rumusnya tetap. Jadi bedanya dengan Jacobi dihitung semua, masuk ke iterasi berikutnya. Tapi kalau Gauss-Seidel yang dihitung pertama kali adalah nilai X. Dengan yang nilai 0 itu adalah nilai Y dan Z-nya. Baru iterasinya berlanjut. Iterasi pertama untuk X, iterasi pertama untuk Y, baru iterasi pertama untuk Z. Nah, lalu nanti akan berulang lagi. Nah, untuk berikutnya, iterasi berikutnya bagaimana? Masuk ke nilai X. Maka yang digunakan pertama adalah nilai Y dan Z yang sudah diperoleh dari iterasi pertama. Nah, ini akan mengganti nilai dari Y, ini Z. Masuk ke sini, ini adalah nilai dari X2-nya, ini adalah nilai dari ini Y, ini berarti Z. Ini adalah nilai Z yang pertama. Jadi ini akan masuk ke sini. Diperoleh nilai Y, maka otomatis ini akan masuk ke sini. Ini pun tetap juga akan masuk ke sini. Ini adalah nilai dari X yang kedua, dan ini adalah nilai Y iterasi kedua. Iterasi ketiga, maka di sini akan diperoleh nilai dari ini saya tulis yang mana ya? 39, 36. Oke, ini X-nya. Masukkan nilai. Y-nya yang 0,28. Oke, biar tidak bingung, X-nya saya hapus saja ya, karena X ini sudah tidak digunakan lagi. Karena X-nya sudah, ini memang diperoleh nilai 3936 ya. Maka di sini, ini kan sudah tidak, yang X pertama kan kita tidak butuh nilai X yang iterasi sebelumnya. Untuk X yang di sini pun yang digunakan adalah nilai X yang sudah iterasi yang ketiga. Gitu. Oke, ini saya hapus saja sehingga diperoleh iterasi sekian ya. Tapi yang digunakan ini hanya yang Y saja. Ini yang digunakan hanya Y dan Z saja. X-nya tidak digunakan lagi untuk iterasi yang kedua. Yang digunakan hanya yang Y dan Z. Karena ketika X, maka ini akan masuk ke sini, ini akan masuk ke Z. Rumusnya sama ya, rumus utama yang digunakan yang ini. Ini akan digunakan untuk iterasi. Iterasi semuanya ya. Hanya kalian tinggal mengganti Y, Z, X, Z, X-nya aja. Sesuai dengan yang ada. Sehingga diperoleh ini, maka otomatis nilai X ini akan masuk ke sini. Ini tetap menggunakan Z yang lama. Ini masih menggunakan Z yang lama. Diperoleh ini 0,28, ini Y baru, barulah ini akan menjadi nilai Y baru. Dan ini tetap menjadi X untuk nilai di Z-nya. Sehingga diperoleh hasil sekian. Jadi bertingkat. Bedanya dengan Jacobi, jadi memang lebih rumit yang Gauss-Seidel daripada yang Gauss-Jacobi. Kalau yang Gauss-Jacobi itu mudah, langsung X, Y, Z kalian hitung, ketemu, masukin satu-satu, nanti ketemu hasil. Tapi kalau untuk yang Gauss-Seidel itu bertahap dan bertingkat. Ketika udah X-nya salah, kalian salah di sini. Oh, nilai X-nya salah. Maka otomatis nilai Y, Z ini semua ke bawah otomatis akan salah semua. Nah, berhentinya sama. Kapan berhenti? Ketika sudah ada angka yang sama. Ini sudah hampir sama ya, 2850. Ini sama, 5051, dia sama. Di sini diperoleh 7 iterasi. Tapi untuk yang tadi Jacobi
kita butuh 10 iterasi. Memang lebih rumit Gauss Seidel, tapi lebih cepat. Biasanya memang lebih cepat Gauss Seidel karena dia bertingkat ya, nilai X, Y, Z-nya saling digunakan untuk persamaan yang ada. Sehingga nanti akan diperoleh nilainya jika diambil 3 angka setelah koma ya. 3414, 285, 505. Ini untuk Gauss Seidel. Jadi hari ini hanya Jacobi dan Gauss Seidel aja. Ini untuk perhitungan secara manual. Jadi nanti tetap saya minta untuk tugas ya, kalian coba untuk pelajari ya. Jadi biar tidak hanya lihat aja sambil mencoba pendalaman materi, nanti sampai iterasi ketiga aja. Dikerjakannya sama ya, iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Jadi 3 iterasi yang dikerjakan untuk perhitungan secara manual. Ini untuk Jacobi dan Gauss Seidel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Excel-nya juga bisa dicoba. Excel-nya. Cuman Excel-nya memang ini masih belum selesai ya untuk Excel-nya. Bu, itu persamaannya buat sendiri ya, Bu? Iya. Excel-nya buat sendiri. Persamaannya buat sendiri. Terserah kalian. Kalian sudah tahu pastinya banyak kan ya persamaan linier yang berseliweran gitu di Google. Tapi kalian coba selesaikan dengan metode Jacobi dan Gauss Seidel. Nanti dicocokkan hasilnya. Bisa kalian saling cocokkan, oh ternyata secara matematik biasa, persamaan linier biasa dengan cara eliminasi dan substitusi, diperoleh hasilnya sekian gitu. Jadi kalian punya perkiraan, oh nanti ini hasilnya sekian gitu. Persamaannya buat sendiri. Kalau yang ini untuk Excel-nya, berarti X-nya awalnya 0 ya. Kita tadi X, Y, Z-nya awal dibuat 0. Lalu untuk yang ini iterasi ke ya. Iterasi ke. Oke, kita coba untuk Excel-nya. Untuk persamaannya dibuat sendiri. Kenapa? Karena makanya dari kemarin saya buat sendiri ya. Kalau sama itu nanti hasilnya sama semua itu. Tinggal copy paste aja. Kalau sendiri-sendiri kan otomatis beda-beda ya kalian yang buat sendiri gitu. Jadi per orangnya otomatis kemungkinan samanya kecil kecuali telepatinya kuat. Oke, untuk yang X ya, iterasi pertama. Iterasi pertama berarti ini sama dengan 1 per dari X ya, X itu sendiri ya. Lalu dikali dengan dalam kurung, buka kurung, 85 itu adalah nilai dari yang D ya. Oke, D-nya masih belum saya tulis ya. Oke, sebentar. Nilai dari D1, D2, D3. D1-nya 85. D2-nya 72. 110. Ini untuk yang D3. Sehingga di sini rumusnya kan berarti sama dengan 1 per X0 dikali dengan kurung D1 dikurangi dengan 6 kali dari Y ditambah dengan Z. Ini yang dikali itu bukan hanya yang di bawah, tapi dengan yang di atas. Jadi ini saya pisah juga sekalian agar tidak jadi satu ya. Kalian enter. Oh, 1 per A ya. 27. Berarti harus ada beberapa data ya. Oke, ini saya enter dulu. Berarti di sini ada A1, B1. Oke, kita buat tabel aja.
baru. Oke, ada A1, ada B1, ada C1. 27, 6, min 1. Lalu ada A2, B2, C3. Berarti di situ B1, 85. Lalu ada B2, C2. A2 berarti ada 6, 15, 2, 72. Lalu ada A3, B3, 1, 1, 54, 110. Oke, ini tadi yang digunakan adalah A1 ya. A1 dikali dengan K4, 6 kali K9. K9-nya Y ya. Oke, Y ditambah dengan L9. Ada yang tahu kira-kira salahnya di mana? Atau ada rumus yang masih fresh? Ada yang mencoba? Yang keempat kayaknya, Bu. Soalnya beda. Kenapa? Keempat. Keempat J ya. 85 ya. D, nilai D. Oke, ya benar. Ya. Oke, 1/27 ya. 27 itu adalah yang A1, jadi A1 untuk yang 85 adalah untuk yang D1 ya. D1 dikurangi dengan 6. 6 kali dari Y ditambah dengan yang Z. Yang ini juga sama, berarti di sini ada 1. 1 dibagi dengan 15. 15 itu adalah yang B. Sama dengan ya. Oke, sama dengan yang 15, lalu dikali dengan 72. Untuk yang D2, dikurangi dengan 6 kali. Dikurangi dengan 6 kali dari X. Dikurangi dengan 2 kali Z. 2 kali Z. Z-nya 0. Oke. Lalu yang Z berarti di sini adalah 1 dibagi dengan 54 yang C3 ya sama dengan ya. Oke, sama dengan untuk yang C3 54 dikali dengan 110. 110 dikurangi dengan X dikurangi dengan Y. Oke. Yes. Oke. Nah, ini tinggal kalian tarik garis aja ini ke samping ya. Kalian tarik garis karena sama. Oh iya, kita belum kunci. Kalian jika memang menggunakan ini yang tetap yang mana? Ini J6. J6 ini kan rumusnya ini kan tetap ya. Maka ini kalian bisa klik F4 satu kali. Lalu untuk 6 kali K9, kalau yang nilai K9 ini yang berubah ya, sesuai dengan barisnya. Ini tetap. Yang ini berarti yang tetap adalah yang nilai L. Oke, F4 satu kali. Yang ini juga berarti N-nya yang sama, F4 satu kali. Oh iya, N5 juga tetap. F4 satu kali. N5-nya. Ini juga berarti L4-nya dia juga tetap F4 satu kali. Jadi fungsinya itu untuk mengunci. Sehingga ketika kita tarik garis ke bawah, maka dia tidak akan berubah angkanya. Karena ketika kita menarik garis ke bawah, maka otomatis ini akan berubah. Ketika kita kunci, maka dia tetap di 6, baris ke-6. Yang tidak dikunci berarti dia akan berubah. Oke, berhenti di sini ya. 9, 2. Tadi 10 ya, 5, 6,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berhenti di sini. Oke, karena 92, 5, 9. Jadi 92, 60 ya tadi. Ini untuk Jacobi. Jadi bisa kalian buat aja tabelnya. Angkanya di sini pun sebenarnya bisa kalian ganti. Jadi ketika ada perubahan, maka angka ini tidak berubah. Gitu. 6 dari mana? Ini sebenarnya rumusnya positif ya. 6 itu kan berarti dari rumus berapa tadi ya? Rumus utamanya itu Oke, ini untuk rumus utamanya. Jadi kalian bisa ganti-ganti angkanya sendiri. Ketika rumusnya tetap angkanya ini, jadi dimasukkan aja. Untuk yang ini kan tadi 1 per A, 1 yang ini sudah ya. Nah, 6 ini berarti dari B1. 6 ini dari B1. B1 yang ini. Nah, otomatis yang kalian letakkan kursor di sini ini yang dikunci. Nah, ini berarti harus kalian kunci. F4 1 kali ya. Dikali dengan K9, kalau yang ini tidak berubah ya. Ditambah dengan C1. Ini kan berarti maksudnya ini kan berarti dikurangi atau ditambah dengan C1. C1-nya adalah yang ini. Jadi semua rumusnya itu sebenarnya dikurangi ya. Dikurangi dengan ini C1. C1 dikalikan dengan L9. L9-nya tetap. Oke, L9. Oke, yang ini tetap ya. Ini rumusnya dari rumus ini yang ada. Kalau yang ini berarti 6. Ini diperoleh dari A2. A2-nya 6 ya. Ini dari A2. Ini dikunci. F4 1 kali. Lalu untuk 2, ini juga dikunci. 2-nya dari C2. Kurangi 2 ya. Ini berarti F4 kali. Oke, yang ini berarti dikurangi dengan A3. A3 dikali dengan kolom yang di atas itu yang dikunci. Ini berarti F4 1 kali dikurangi dengan B3. B3 1 dikali ini berarti F4 1 kali. Oke. Jadi kalian buat aja yang pertama di Excel A1, B1, C1, D1 tabel ini yang tetap. Jadi ketika kalian menuliskan, jadi rumusnya tetap menggunakan rumus yang ada ini ya, yang jadi B1 yang mana, C1 yang mana, tidak peduli untuk yang negatif. Jadi bukan melihat dari angka yang ada, lihat rumusnya aja, jadi tetap ditulisnya negatif. Tadi kan jadinya positif, karena negatif ketemu negatif. Jadi ketika rumus, kalian tetap tuliskan negatif. Dia akan berubah menjadi positif secara otomatis ketika ketemu dengan C1 negatif gitu. Jadi rumus yang digunakan tetap negatif. Seperti ini tetap yang digunakan negatif. Yang dikunci adalah angka-angka yang kalian letakkan di sini. Maka ketika kalian membuat sebuah rumus persamaan, nggak ketemu hasilnya, kalian tinggal mengubah angka yang di sini aja, 27. Kalian ganti misal di sini jadi 43. Nah, maka nanti angkanya akan berubah secara otomatis. Maka kalian bisa tahu, hasilnya ini X-nya sekian ketika yang ini 43. Yang ini ketika kalian ganti, berarti kalian tinggal hanya nanti mengganti persamaan yang ada. Menyesuaikan aja. Gitu. Nanti persamaannya ditulis, mau berapa, tinggal kalian ganti-ganti angka di sini, persamaan di bawah ini akan berubah secara otomatis. Jika ada yang masih belum sama, maka kalian tinggal tarik garis lagi, iterasi ke bawah lagi. Ini untuk Jacobi. Untuk yang Seidel sama ya. Bedanya hanya untuk tadi jadi iterasi berikutnya aja.
untuk iterasi. Oke, ini saya copy paste. Oke, biar tidak berubah rumusnya, maka ditempatkan di posisi yang sama, di baris ketiga I. Oke, baris ketiga I. Berarti tinggal rumusnya yang diganti. X-nya berarti yang tadi yang tetap, yang pertama adalah Y sama Z-nya ya. Ini berarti tetap. Lalu yang ini X-nya, X ini, nah J ya, J9. Ini bagian J9, ini diganti dengan hasil dari yang ini. Nah, J9 ini dihapus, itu diganti dengan X yang ada. Yang di iterasi pertama. Z-nya tetap yang di L90. Ini untuk yang Y. Kita enter. Yang ini, sebentar. Oh ya, ini beda angkanya ya. Oke, ini kita lanjutkan rumusnya dulu aja, nanti baru kita ubah angkanya. Yang ini berarti, ini masih tetap ya, nilai dari D, rumusnya kan sama. Cuman untuk yang nilai dari yang Z, itu X-nya yang beda. X ini, J9, itu diganti nilai X yang ini, berarti J10 dikurangi dengan yang Y. Nah, ini bukan K9 lagi, tapi masuk ke K10. Enter. Ini yang berubah ininya ya, angkanya 10. Yang ini 10, yang di bawah negatif 5, yang di bawah negatif 2, lalu yang ini 3. Yang ini 4, negatif 10, 3, negatif 3. Yang ini 1, 6, 10, 3. Oke. Tadi sampai iterasi ke berapa? Oh iya, kenapa saya tarik garis? Oke, yang tarik garis dari sini. Tadi berhenti sampai iterasi ke 7. Iterasi ke 7. 0,05362, 0,03. Oke. Hasilnya beda ya. Oh, iya tadi kita ganti ya. Ini positif, bukan negatif. Oke, ini positif. Ya, tadi ini positif. Oke. 0,582. 0,582. Karena untuk yang ini, yang di slide itu memang tidak, belum sempat saya hitung ya. Itu saya menggunakan yang ada. Pustaka yang ada, yang saya punya aja. Dan hasilnya sekian. Ada yang salah. Ini yang salah perhitungannya atau dari slide-nya. Nanti akan diperoleh nilai 0,61. Yang ini negatif ya, 341. Hasilnya beda. Saya belum tahu nih, kalau yang ini dari pustaka yang ada langsung saya gunakan. Gitu. Tapi prosesnya seperti itu. Tapi kalau prosesnya bisa dipahami ya untuk masalah angkanya aja yang beda itu. Cuman prosesnya tetap dari X, dia akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Terus nanti akan digunakan untuk yang Y, begitu juga untuk yang Y nanti akan digunakan untuk perhitungan yang Z. Gitu. Nah ini untuk Excel-nya ya nanti bisa dicek ulang. Ini masih belum saya cek ulang. Ini nilainya sama ya, berarti nanti ini untuk rumus ini saya gunakan rumus yang ada rumus ini ya. Nanti dia berarti ini sudah sama ya, sama semua ini di sini. Dia mulai sama di iterasi ke 7 dan 8. 7 dan 8 dia mulai sama.
Sebenarnya di sini sudah sama, di Y. Y ini sudah sama. Ini sama. Tuh. Ini untuk Gauss Seidel. Jadi cari angka yang sama. Ketika sudah sama, maka dia masuk ke iterasinya, maksudnya masuk ke hasilnya. Gitu. Jadi bisa diketahui bahwa nilai X-nya sekitar 0,1504. Saya gunakan Excel ya, karena untuk Excel sudah pasti ya perhitungannya. Sedangkan untuk yang ini, saya gunakan materi buku gitu. Masih belum saya cek juga untuk hasilnya. Jadi saya gunakan Excel yang ini, hasilnya sekian ya untuk persamaan yang ini. 10, min 5, min 2, 3, 4, 10, positif 3, min 3, X1, 6, 10, 3. Mungkin nanti kalian bisa coba lagi ketika tugas, mungkin ada rumusnya saya. Yang salah juga ketika saya menginputkan. Gitu. Nanti bisa dicek, nanti kita bahas lagi di minggu depan. Jadi semua angka yang ada di sini, yang ada di kotak atas, itu yang dikunci, tapi untuk yang di bawah tidak dikunci. Kenapa? Nanti otomatis dia akan berubah secara berurutan. Gitu. Ini untuk yang Gauss Seidel. Hari ini hanya ini saja. Nanti kalian bisa sambil cek lagi ketika mengerjakan soal. Nanti minggu depan jika memang ada yang salah bisa dibahas kembali minggu depan. Minggu depan masih metode linier tapi pencarian akar. Minggu depan mulai pencarian akar. Gitu. Ini juga pencarian akar sih. Jangan beda cara aja. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tugasnya sama. Jadi kalian mencari fungsi, 3 fungsi ya, tapi nanti yang digunakan sama aja. Kalau ini kan beda ya, fungsinya beda. Antara Jacobi dan Gauss Seidel fungsinya beda. Tapi untuk nanti tugas kalian buat sama, 3 fungsi sama, tapi dikerjakan dengan 2 cara, Jacobi ataupun dengan Gauss Seidel, sehingga bisa dilihat hasilnya, perbedaannya. Berhentinya di iterasi keberapa. Sama dikerjakan tulis tangan dan Excel. Gitu. Cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke. Jadi cukup untuk hari ini. Selamat menikmati liburan, sisa liburan ya, besok masuk lagi juga. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Ya, sama-sama.